Halo, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ning, Salwa, Rara, Kedo, Tasha, Zu, dan Akil. Pada video ini, kami akan bahas argumentasi kosmologi tentang adanya Tuhan. Secara umum, dalam sejarah perkembangan konsepsi atas Tuhan di peradaban manusia, Tuhan dipahami sebagai zat maha kuasa. Akan tetapi, beragam konsep tentang Tuhan yang tidak mengarah kepada satu konsensus bermuara kepada banyaknya gagasan tentang Tuhan dari beragam perspektif yang berbeda. Kemudian, seperti yang kita ketahui, filsafat ketuhanan pada dasarnya berfokus pada persoalan tentang bagaimana cara kita agar dapat mempertanggungjawabkan iman secara rasional. Hal ini yang menjadikan diskursus mengenai pembuktian eksistensi Tuhan dalam ranah filsafat muncul di masa klasik dan terus berkembang hingga saat ini. Berbagai proposisi argumentatif dalam upaya membuktikan keberadaan sosok Tuhan tersebut diantaranya adalah argumen dalam aspek ontologis, kosmologis, teologis, dan argumentasi moral. Secara etimologis, kata kosmologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni kosmos, yang artinya dunia. Argumentasi kosmologis berfokus pada pembuktian atas Tuhan yang bertumpu pada dunia atau alam semesta itu sendiri, yakni mencoba untuk membuktikan batasan antara yang general dan spasial temporal dalam alam semesta sebagai sesuatu yang ada dan mengalami perubahan. Dan hal ini menghadirkan keharusan atas adanya postulasi eksistensi Tuhan untuk menerangkannya. Karenanya, argumentasi ontologis tentang adanya Tuhan bersifat a posteriori atau based on experience, induktif atau probabilistic, dan synthetic atau requiring evidence not purely logical. Argumentasi kosmologis mengenai eksistensi Tuhan cukup beragam. Terdapat beberapa pendapat yang masing-masing dapat menguatkan argumen kosmologis untuk mengenali eksistensi Tuhan. Nah, dari Aristoteles lah kita mendapatkan salah satu argumentasi kosmologis pertama. Menurut logika kosmologis Plato, Aristoteles memberikan argumen bahwa bahkan self-mover akan berujung awal penggerak pertama yang tunggal. Secara garis besar, argumen Aristoteles dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, segala hal yang bergerak digerakkan oleh hal lain. Yang kedua, hal lain tersebut memiliki dua kemungkinan, juga dalam gerak atau tidak dalam gerak. Yang ketiga, jika dalam gerak, maka hal tersebut pasti digerakkan oleh hal lain pula, sehingga kemungkinannya antara bergerak sendiri atau digerakkan. Yang keempat, maka terjadi infinite regress yang pada akhirnya hanya dapat berujung pada sesuatu yang bergerak namun tidak digerakkan atau self-mover. Semua gerakan baik yang sendiri maupun digerakkan merujuk pada first mover, penggerak pertama. Penggerak pertama ini tak bergerak dan abadi karena anggapan Aristoteles bahwa gerakan adalah abadi. Argumen Aristoteles yang kemudian kembali masuk ke dataran Eropa melalui para pemikir Islam kembali berpengaruh besar terhadap perkembangan argumentasi kosmologis. Dunia Eropa yang saat itu bercorak skolastik, terdapat upaya untuk membuktikan keberadaan Tuhan Kristen menggunakan argumentasi kosmologis. Teologi naturalistik ini salah satunya dikedepankan oleh Saint Thomas Aquinas melalui 5 argumennya. 3 argumen pertama dari pemikiran ini merupakan bentuk argumentasi kosmologis, yakni yang pertama, argumen dari gerakan. Argumen ini diambil langsung dari Aristoteles. Aristoteles beranggapan bahwa segala pergerakan digerakkan oleh hal lain. Maka, untuk menghindari infinite regress, setiap penggerak pasti dimulai dari penggerak pertama, yang tidak digerakkan dan tidak diawali hal lain. Sang penggerak ini Aquinas tandai sebagai Tuhan. Yang kedua, argumen dari kausalitas. Menggunakan ide Aristoteles mengenai efficient cause, yakni entitas atau kejadiannya yang mengakibatkan kejadian selanjutnya. Pada akhirnya, efficient cause pasti memiliki kausa pertama yang mengawali segala kejadian dan perubahan di dunia. Hal ini karena tidak mungkin ada infinite regress dari kausalitas. Yang ketiga, argumen dari kontingensi. Pertama, Aquinas menghadirkan konsep possible dan necessary beings. Possible beings adalah hal yang dapat eksis maupun tidak eksis. Posibilitas ini ada pada hal-hal natural yang dapat terlahir, berubah, juga mati.
Jika semua hal adalah possible being, maka ada masa di mana tidak ada hal sama sekali, yaitu nothingness. Namun, eksistensi tidak mungkin muncul dari non-eksistensi. Maka dari itu, Aquinas mengambil inferensi bahwa ada suatu necessary being, sesuatu yang harus ada di dunia. Sama seperti sebelumnya, tidak bisa ada infinite regress antara semua necessary being. Maka, pasti ada suatu hal yang necessary in and of itself, tanpa disebabkan hal lain. Hal itu adalah Tuhan. The Kalam Cosmological Argument. Kalam Cosmological Argument dapat kita katakan sebagai argumen yang sudah cukup tua dalam memahami eksistensi Tuhan secara kosmologis. Argumen ini dituliskan oleh salah satu filsuf Muslim abad pertengahan, yaitu Al-Ghazali. Kalam Cosmological Argument dalam membuktikan argumen Tuhan melalui sebuah penawaran deduksi 3 premis, yaitu premis pertama, segala hal yang eksis memiliki penyebab. Premis kedua, alam semesta itu eksis. Maka premis ketiga, yaitu kesimpulannya, alam semesta ini memiliki penyebab. Argumen ini sangat kuat dalam menjelaskan sebuah eksistensi Tuhan itu sendiri. Argumen ini dibentuk dengan alasan bahwa sebuah kemustahilan dari infinite regress of temporal event. Misalnya, pembentukan sebuah baju. Baju sendiri bisa terbentuk melalui proses penyebaban yang lumayan panjang. Baju merupakan produk dari bahan baku yang berupa kain. Kain berasal dari kumpulan benang. Benang berasal dari ulat sutra atau pohon kapas. Premis 1 yang dibentuk dari penalaran ini juga kuat jika kita melihat bahwa baju yang berasal dari penyebaban yang cukup panjang tadi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat awal yang infinite dari eksistensi sebuah hal yang sudah ada. Sangat susah untuk mengimajinasikan alam semesta yang berasal dari sebuah proses yang tak terhingga. Maka terdapat penyebab yang awal yang tidak dapat disebabkan sehingga alam semesta dapat bereksistensi. Craig berusaha untuk menjelaskan argumennya dengan membalas kritik yang sebelumnya dicetuskan oleh J.L. Mackie. Mackie mengkritik mengenai The Kalam argumen yang sebelumnya telah ada dan menjelaskan bahwa ketak-terhinggaan dapat terjadi. Mackie berpendapat bahwa terdapat jarak dari infinity yang kemudian berubah menjadi temporal dan sangat mustahil untuk dapat mengukur waktu tersebut hingga saat ini. Selain itu, Mackie juga mengatakan bahwa infinite memang sangat susah untuk diterima filsuf dan juga matematikawan. Bahkan, jika kita harus menerima bahwa alam semesta itu ada karena Tuhan yang sangat maha kuasa sehingga dapat menciptakan sesuatu dari ketidakadaan, merupakan sesuatu yang unacceptable. Craig masih berpegangan teguh dengan The Kalam argumen dan mengatakan bahwa kritik yang diberikan oleh Mackie itu bersifat superficial. Craig mengatakan bahwa infinite tidak mungkin untuk terjadi dan tidak bisa dihitung sama sekali. Tidak ada sebuah permulaan dalam interval yang ada dalam ketidakberhinggaan. Titik yang ada dalam sebuah waktu interval menjadi tak berguna. Tak ada yang dinamakan sebagai sebuah permulaan yang menandai waktu temporal dalam infinite. Jika masa lalu merupakan sebuah waktu yang berada dalam interval waktu yang infinite yang terpisah dari masa saat ini, maka masa lalu itu tidak pernah menjadi masa lalu karena tidak ada yang sangat serupa dengan paradoks Zeno. Mengacu pada persepsi atas dunia yang selalu mengalami perubahan, mempertanyakan bagaimana kompleksitas dari alam semesta ini bermula adalah hal yang alamiah bagi manusia. Secara garis besar, argumentasi kosmologis tentang adanya Tuhan merupakan upaya intelektual yang telah berkontribusi cukup besar dalam menerangkan ketidaktahuan manusia atas pertanyaan yang belum menemui jawaban utuh, bahkan melalui penyelidikan saintifik di era kontemporer sekalipun. Melalui pendekatan yang bersifat a posteriori dan induktif, argumentasi kosmologis sejatinya menghadirkan pembuktian rasional yang berdasar pada gagasan-gagasan yang dapat diobservasi serta diverifikasi.
Karenanya, pembuktian ini menyediakan argumentasi logis yang menjadi dasar bagi banyak orang untuk mempertanggungjawabkan iman mereka secara filosofis. Akan tetapi, terlepas dari fakta-fakta tersebut, argumentasi kosmologis tentang adanya Tuhan juga tidak lepas dari berbagai kekurangan dan kritisisme. Pada akhirnya, argumentasi kosmologis hanya dapat membuktikan kausalitas dan gagal dalam mengupayakan argumentasi mengenai eksistensi Tuhan dalam term yang konvensional, seperti sifat loving, powerful, dan lain sebagainya. Dalam gagasan bahwa semua hal memiliki penyebab, apakah prinsip ini berlaku bagi semua hal? Lantas, landasan apa yang begitu kuat untuk mengecualikan Tuhan dalam rantai argumen tersebut? Dalam bingkai absurditas alam semesta, kausalitas sebagai sentra dari argumentasi kosmologis sekiranya masih perlu dievaluasi.